Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh pemimpin di regional JJB. Hari ini saya ingin mengambil waktu Anda sejenak. Saya ingin membagikan aplikasi praktis daripada kegerakan mujizat multiplikasi yang saya bagikan di LC beberapa minggu yang lalu. Anda masih ingat, saya akan review sebentar. Ada 3 poin bagaimana kita melangkah masuk di dalam mujizat multiplikasi. Poin pertama adalah kita harus terbuka dengan apa yang Tuhan ingin kerjakan. Yesus bertanya kepada Filipus, roti atau di mana kita bisa membeli makanan untuk memberi makan orang sebanyak ini. Hal itu dikatakan Yesus bukan karena Yesus tidak tahu apa yang mau dia kerjakan atau mencari informasi, tapi sebetulnya Yesus bertanya itu ingin menguji iman daripada murid-muridnya. Apakah imannya tertutup atau terbuka terhadap pekerjaan mujizat? Ingatlah mereka itu sudah melihat ada banyak jenis mujizat yang mereka saksikan dalam pelayanan Yesus. Kesembuhan, kebangkitan orang mati, mungkin Yesus menghadik badai, Bapak Ibu. Tapi mujizat multiplikasi ini adalah mujizat yang betul-betul baru. Jadi ketika Yesus bertanya itu kepada Filipus, itu adalah undangan Yesus kepada Filipus, apakah dia terbuka sekalipun mungkin situasinya tampak mustahil. Apakah dia terbuka untuk mujizat sekalipun keadaannya tidak mendukung. Apakah dia terbuka untuk perkara-perkara Tuhan, padahal yang dia lihat itu menurut hitungan manusia atau kalkulasi manusia, itu sebetulnya tidak mungkin. Saudara, hal yang sama di dalam kegerakan kita. Saudara, kalau Anda mau melihat kemuliaan Tuhan, pertama-tama Anda harus terbuka dengan apa yang Tuhan mau kerjakan. Lalu yang kedua adalah mempersembahkan diri di dalam ketaatan. Saudara, dan kita tahu pada waktu Yesus bertanya seperti itu, dan Filipus memberikan respon, ini nggak mungkin cukup, roti seharga 200 dinar itu nggak mungkin cukup, walaupun mereka mendapatkan potongan-potongan kecil. Saudara, lalu Andreas tiba-tiba, saudara, menyodorkan atau memberikan atau memberitahu bahwa ada seorang anak membawa 5 roti dan 2 ikan. Tapi Andreas pada waktu itu juga mengatakan, nggak mungkin roti segini ini akan menjadi signifikan untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki. Ini tidak berarti, saudara. Lalu apa yang kita bisa ambil dari poin kedua? Saudara, kita lihat bahwa ternyata saudara Yesus itu mengambil roti tersebut. Kata mengambil di situ ternyata dalam bahasa aslinya itu bukan mengambil dengan paksa. Tapi itu adalah menerima karena persetujuan yang bersangkutan itu memberikannya. Jadi rupa-rupanya mujizat multiplikasi terjadi ketika ada orang-orang itu menyerahkan diri dalam ketaatan. Berkontribusi. Saudara, sekecil apapun yang mereka miliki, kalau kita berkontribusi, saya percaya itu akan dilipat gandakan. Poinnya adalah sesuatu yang kita serahkan, itu akan berlipat kali ganda. Saudara, lalu poin ketiga, saudara fokuslah kepada hal-hal yang positif. Saudara, dan ucapkanlah syukur. Dikatakan Yesus mengambil atau menerima roti tersebut, lalu dia mengucap syukur. Alasan Yesus mengucap syukur itu ada 2. Yang pertama adalah karena Yesus itu melihat kerelaan hati dari anak tersebut itu menyerahkan rotinya. Saudara, tapi alasan keduanya adalah, saudara, sekalipun 5 roti dan 2 ikan, tapi itu ketika dibawa ke tangan Tuhan, disyukuri, ini adalah sesuatu yang diucapkan terima kasih lalu kita mensyukurinya, maka itu akan mendatangkan mujizat. Jadi alasan poin ketiga, saudara, bagaimana kita bisa masuk dalam melangkah dalam mujizat multiplikasi adalah, saudara perlu melihat orang-orang yang ada di bawah saudara, itu dengan kacamata berbeda. Jangan lihat kekurangan mereka. Benih itu buruk. Benih itu hitam, kecil, bentuknya juga mungkin aneh. Tapi jangan pernah remehkan sebuah potensi. Pada awalnya mungkin mereka tidak kelihatan menonjol atau kelihatan berkualitas. Mungkin mereka itu tidak kelihatan bagus. Tampaknya seperti biasa-biasa. Dan kalau kita fokus kepada kekurangan mereka, saudara, maka kita akan cenderung mengeluh dan bukan bersyukur. Kurang ini, nggak bisa ini, mereka itu dalam tanda kutip mereka itu
kurang mampu, dan lain sebagainya. Lihatlah hal-hal positif dulu, saudara, lalu ucapkan syukur, maka mujizat multiplikasi akan terjadi. Nah, saya akan lanjutkan dengan 3 poin bagaimana aplikasi praktisnya di dalam pengembalaan kita masing-masing CG. Saudara, kita akan baca sama-sama firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Kita baca ayat pertama dan kedua terlebih dahulu. Ini adalah mujizat seorang janda yang mengalami mujizat minyaknya itu tidak pernah berhenti mengalir. Saudara, ini adalah mujizat multiplikasi minyak. 2 Raja-Raja 4 ayat 1-2, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Jadi instruksi Elisa kepada janda ini adalah, "Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Aplikasi nomor 1 adalah, lihatlah apa yang ada padamu. Instruksi Elisa itu jelas, "Beritahukan kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Hari ini Anda perlu memberitahu siapa-siapa orang-orang yang ada di bawah saudara. Merekalah yang ada padamu. Lihatlah kembali orang-orang di bawah saudara. Kalau mungkin hari ini Anda sudah merencanakan mau multiplikasi, saudara tahan terlebih dahulu, drop dulu rencana Anda, saudara. Sebaliknya Anda lihat dulu, coba meetingkan dengan CGL, meetingkan dengan coach, ya. Jadi TL, coach, dan CGL meeting bersama-sama. Coba bikin list siapa-siapa orang-orang yang ada di bawah saudara. Mencari potensi itu nggak boleh lihat cuma sekali. Mencari potensi itu menuntut kita untuk melihat berulang kali kepada orang-orang di bawah kita. Saudara, carilah orang-orang yang menunjukkan FAITH, faithfulness, availability, involved, teachable, hungry. Carilah orang-orang demikian. Seperti yang tadi saya katakan, saudara, jangan fokus kepada hal-hal negatif dulu. Coba saudara, lihatlah mereka. Meskipun mungkin pada awalnya mereka itu terlihat biasa-biasa, terlihat punya kekurangan atau bahkan tidak menonjol, tapi ingat, potensi itu memang pada awalnya itu nggak kelihatan. Benih itu walaupun buruk, tapi itu mengandung potensi. Jadi pada awalnya mungkin mereka nggak masuk hitungan saudara, tidak menonjol, terlihat biasa, terlihat kurang. Tetapi coba lihat kemungkinan-kemungkinannya. Apakah orang-orang ini, si A, si B, si C ini bisa kita promote, kita angkat jadi sponsor, kita angkat jadi CGL baru. Saudara, coba lihat kemungkinan-kemungkinannya. Ya, 5 roti, 2 ikan. Atau sebuah buli-buli. Itu kelihatan nggak signifikan. 1 buah buli-buli. 5 roti, 2 ikan. Kesannya kok, apa artinya ini? Saudara, seringkali mereka terlihat kecil. Tapi jangan abaikan. Ya, adakan meeting dengan coach atau CGL. Ya, jadi mungkin TL, saudara sebagai TL, saudara menginisiasi meeting, saudara diskusikan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Coba di list siapa-siapa yang bisa kita promote, kita angkat langsung jadi sponsor. Siapa-siapa yang akan kita angkat langsung jadi CGL. Saudara, poin pentingnya adalah jangan harapkan kesempurnaan. Jangan terlalu perfeksionis, saudara. Ingat, seringkali benih itu pada awalnya tampak buruk. Asalkan bukan masalah dosa atau masalah moral, jangan takut untuk memberi tanggung jawab. Beranilah mengangkat mereka. Delegasikan tanggung jawab. Jadi sponsor, jadi CGL baru. Saudara. Nah, mungkin beberapa Anda bertanya, loh, tapi mereka itu belum mengikuti persyaratan, mereka mengikuti kelas training CGT 1 atau CGT 2 atau CGT 3. Saudara, untuk kali ini, saudara, saya memberikan izin dengan catatan
saudara bertanggung jawab untuk mendampingi mereka dan membantu mereka menyelesaikan training-training yang ada setelah diangkat. Jadi Anda bisa angkat dulu, saudara, lalu bertanggung jawablah atas mereka, dampingi mereka, lalu daftarkan mereka pada kelas-kelas yang mereka itu harus ikuti, saudara. Jadi itu poin pertama. Lihat kembali apa yang ada padamu. Perempuan ini pada awalnya dia berkata, "Gak ada, di rumahku gak ada sesuatu pun." Tapi ternyata dia mengakui masih ada satu buli-buli. Saudara, pada awalnya mungkin kelihatannya gak ada calon pemimpin, gak ada pemimpinnya. Coba look again. Lalu diskusikan kemungkinan-kemungkinannya. Saudara, itu poin pertama, lihat apa yang ada padamu. Poin kedua, coba kita baca ayat yang ketiga dikatakan, lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong. Tetapi, saya kasih highlight di sini, jangan terlalu sedikit. Inilah yang menjadi rema atau nyawa dari mujizat multiplikasi di dalam pengembalaan kita. Saudara, poinnya adalah jangan terlalu sedikit. Bapak Ibu, gereja mula-mula itu mengalami ledakan. Terjadi revival. Saudara, dari 120 orang dalam beberapa bulan menjadi 5.000 orang. Jemaat, saudara. Lalu apa yang terjadi? Ternyata pertumbuhan itu sekalipun baik, tapi pertumbuhan itu memunculkan masalah. Ternyata di dalam Kisah Rasul 6 kita bisa lihat catatan bahwa gereja mula-mula itu mengalami persoalan atau masalah gara-gara atau akibat pertumbuhan yang rapid dari 120 menjadi 5.000. Apa masalah yang mereka hadapi? Ternyata banyak jemaat itu mengeluh, khususnya para janda dari berkebangsaan Yunani. Ternyata mereka ini terabaikan kebutuhan mereka. Pelayanan meja itu terabaikan sehingga mereka itu komplain. Disitulah akhirnya saudara 12 rasul-rasul itu kewalahan saudara. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka mengangkat 7 orang saudara diaken. Mengangkat 7 orang yang penuh dengan Roh Kudus. Lalu ditabiskan, diurapi, saudara didoakan, lalu diberikan posisi sebuah tanggung jawab. 12 rasul itu paham bahwa mereka itu ber-12 sudah tidak lagi efektif untuk menangani 5.000 jemaat. Saudara, lalu apa yang terjadi? Karena mereka memutuskan untuk melipat gandakan pemimpin, saudara, mereka mengangkat 7 pemimpin itu, saudara, hal itu memberikan 3 solusi pada zaman itu. Yang pertama adalah para janda-janda berkebangsaan Yunani itu tidak lagi terabaikan kebutuhannya. Lalu yang kedua, kita melihat bangkitnya seorang Stefanus. Stefanus itu jemaat biasa, tapi gara-gara diangkat, Stefanus ini dikatakan mengadakan banyak mujizat karena dia penuh dengan iman. Bahkan di ujung hidupnya, saudara, dia itu dianiaya, tapi dia itu, saudara, tidak menyangkali Yesus, bahkan menjadi martir. Lalu solusi ketiga, saudara, solusi ketiganya adalah para rasul itu bisa memusatkan perhatian kepada firman dan doa. Tahukah saudara apa hasilnya? Hasil dari keputusan mereka mengangkat pemimpin itu adalah para rasul itu melihat ledakan pertumbuhan yang jauh lebih besar. Hal yang sama dengan kita, Bapak Ibu. Kalau kita ini mau masuk sebuah wilayah, apalagi kita mau membuka gereja lokal atau merintis di lokasi baru, dengan gedung-gedung yang baru yang Tuhan sudah hari ini berkati kita, saudara, maka kita nggak boleh terlalu sedikit mempersiapkan pemimpin atau mengangkat pemimpin. Jangan rayakan angka yang salah. Banyak orang itu hanya melihat jumlah kehadiran di dalam CG. Jumlah kehadiran di dalam ibadah. Saudara, jumlah kehadiran itu adalah angka yang salah. Yang perlu kita rayakan itu adalah jumlah CG dan jumlah pemimpin CG. Jumlah para pemimpinlah yang mewakili pemuridan. Jumlah kehadiran tidak mewakili pemuridan. Jumlah CG itu mewakili pemuridan. Tapi jumlah attendance hari Minggu tidak mewakili pemuridan. Itu sebabnya jangan puas hanya kita ini memiliki banyak anggota. Tapi puaslah ketika kita lipat gandakan para pemimpin di tengah-tengah mereka. Saudara, nah, jadi poin kedua adalah
jangan terlalu sedikit. Saudara, ingat, wanita ini disuruh minta buli-buli atau pinjam kepada tetangga dan minta kepada tetangga. Bayangkan kalau perempuan ini cuma meminta 100 buli-buli, maka dia hanya dapatkan, kalau satu buli-buli itu mewakili 1 liter, cuma dapat 100 liter. Tapi kalau dia kumpulkan 1 juta buli-buli, maka dia akan mendapatkan 1 juta liter. Ingat, minyak itu berhenti mengalir bukan karena sorga kehabisan minyak. Tapi minyak itu baru berhenti mengalir ketika perempuan ini kehabisan buli-buli. Gereja atau CG tidak boleh lemah di dalam kapasitas. Kita harus kuat di dalam kapasitas. Kapasitas kita ini bukan sitting capacity, tapi sending capacity. Jadi, para pemimpin itulah kapasitas kita. Kalau kita siapkan pemimpin, kita berani, saudara, melepaskan mereka. Kita berani memultiplikasikan CG kita. Bukan penambahan, tapi perkalian. Saudara, itu baru namanya mujizat. Mujizat akan mengalir. Saudara, jadi challenge saya adalah, Anda harus tahu bahwa jangan terlalu sedikit itu artinya apa, saudara? Artinya adalah Anda ketika mengatur CG-CG untuk multiplikasi, Anda harus mengaturnya itu di dalam konteks mujizat multiplikasi. Dari kata multiplikasi sendiri, kita tahu bahwa ini perkalian, bukan pertambahan. Contoh, kalau di bawah Anda ini sekarang ada 10 CG, saudara, bergerak dalam mujizat multiplikasi itu minimal 2 kali lipat. 10 jadi 20. Itu minimal. Yang saya lakukan 2012, saya punya 80 CG. Dalam 1 bulan saya minta, saudara, jadi 180. Jadi dari 80 itu lebih daripada 2 kali lipat. Jadi 180. Berarti nambahnya itu 100. Ya, kalau 2 kali lipat 80 tambah 80 160, tapi ini sedikit lebih daripada 100%. Lebih dari 2 kali lipat. Dari 80 menjadi 180. Jadi coba tarik ke sana. Jadi kalau Anda punya CG itu 50 minimal jadi 100. Itu namanya mujizat multiplikasi. Jadi jangan puas di pertambahan. 50 cuma jadi 60. Itu namanya bukan multiplikasi. Itu namanya pertambahan biasa. Kalau begitu nggak perlu mujizat. Saudara, tapi challenge saya hari ini adalah, mandat saya adalah mujizat multiplikasi. Itulah sebabnya, saudara, jangan buru-buru memutuskan. Coba drop dulu rencana Anda. Lihat dulu apa yang ada pada Anda. Ya, samakan mindset bahwa ini itu multiplikasi. Mujizat multiplikasi, penggandaan 5 roti 2 ikan. Penggandaan, saudara, 1 buli-buli menjadi banyak dan minyak terus mengalir. Saudara, ya jangan takut untuk saudara menantang CG-CG saudara. Jangan ketarik turun, tapi Anda yang harus angkat mereka. Jangan takut untuk men-challenge. Karena kalau kita dalam tanda kutip nggak pernah menantang anak-anak kita dengan tantangan iman, mereka jadi rapuh, mereka jadi lembek, Bapak Ibu. Jadi Anda yang set standarnya, standar minimalnya kita membelah 2 kali lipat. Ya, standar impian yang lebih besarnya, misalnya seperti saya, standar minimalnya 80 jadi 160. Jadi 1 belah 1, itu namanya multiplikasi. Tapi standar maksimalnya jadi 180. Nah, Anda perlakukan hal yang sama. Jadi jangan penambahan tapi multiplikasi. Ya, ingat sorga tidak pernah kehabisan minyak, tetapi janda inilah kehabisan bejana. Poin kedua, jangan terlalu sedikit. Masuklah dalam zona multiplikasi. Pikiran saudara adalah perkalian. Yang terakhir, saudara, dikatakan begini ayat 4-6. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu pada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana.
lalu berhentilah minyak itu mengalir. Jadi perempuan ini, poin ketiga, melangkah dengan iman. Dia pergi, minta sebanyak mungkin. Lalu kedua, dia libatkan anak-anaknya untuk terus dekatkan lagi, dekatkan lagi, dekatkan lagi. Jadi poinnya adalah, poin ketiga adalah berani melangkah. Atur multiplikasinya. Meetingkan dengan detail pembagian wilayahnya. Utuslah CG-CG yang baru. Utus mereka, doakan mereka. Kalau perlu, saudara, ambil satu waktu untuk saudara doakan pengurapan. TL-nya kah yang memimpin atau coach-nya kah yang memimpin? Saudara, itu jadi sebuah statement iman, mereka itu diutus, saudara. Dekatkan lagi kepadaku. Saudara, saya percaya ketika momen pengutusan itu, pengurapan akan mengalir. Apa definisi pengurapan? Pengurapan itu adalah perlengkapan dari sorga. Anda diperlengkapi dengan kekuatan dari Yang Maha Tinggi. Saudara, ketika Raja Saul itu diurapi, dikatakan ia menjadi manusia yang lain. Dia menjadi manusia yang berbeda. Tiba-tiba dia bisa punya kapasitas, tiba-tiba dia bisa punya capability, kemampuan yang dulunya dia nggak punya, sekarang dia miliki. Tiba-tiba ada sebuah sense bahwa dia itu bisa melaksanakan panggilan ini. Itu bukan dengan kekuatan manusiawi, tapi itu pengurapan Allah. Jadi atur pembagian wilayahnya, utuslah mereka, doakan mereka, saudara. Itu kita membawa buli-buli itu ke tangan Tuhan dan urapan Allah akan mengalir. Saudara, lakukan 3 poin ini dan kita akan melihat kemuliaan Allah ada di tengah kita. Ujungnya adalah bukan statistik, bukan kebanggaan penggembalaan kita atau gereja kita. Tapi lebih jauh dari itu adalah kita melangkah, kita itu menyerong kerajaan sorga dengan iman. Saudara, iman kita, saudara, itu naik di hadapan tahta Tuhan untuk Tuhan memberkati lumbung-lumbung, kapasitas-kapasitas yang kita persiapkan untuk penjangkauan jiwa-jiwa. Amin. Saudara, saya tutup dengan ini. Saudara, persiapan Anda itu menunjukkan iman Anda. Seberapa banyak Anda persiapkan itu menunjukkan iman Anda. Satu kali ada seseorang, saudara, pemimpin sebuah wilayah, mengajak semua orang-orang desa berkumpul di satu tempat untuk berdoa karena di wilayah itu sudah tidak turun hujan selama 6 bulan lebih, saudara. Lalu mereka bahkan 1 tahun ini kekeringan. Pendetanya berdoa, apakah engkau beriman bahwa hujan turun setelah kita berdoa? Mereka berkata, kami beriman. 3 kali, kami beriman, kami beriman. Tapi ternyata pendeta ini berkata, tidak. Saya melihat tidak ada yang punya iman di sini. Mereka terkejut. Kenapa? Apa alasanmu berkata demikian? Karena saya tidak melihat ada satupun yang membawa payung. Kalau engkau percaya akan turun hujan, engkau akan bawa persiapan. Persiapanmu menunjukkan imanmu. Kalau engkau mempersiapkan sebanyak mungkin pemimpin, itu menunjukkan imanmu. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, Hamba menyerahkan seluruh pemimpin di regional ini, berikan mereka hikmat, keberanian, melangkah dengan karunia iman. Ya Tuhan, untuk melihat kembali apa yang ada pada mereka. Mereka memusatkan perhatian kepada perkalian, sehingga mereka menentukan pembelahan multiplikasi ini bukan sekedar pertambahan, tapi mujizat multiplikasi. Minimal 2 kali lipat. Dan lebih lagi ya Tuhan, bahwa mereka melangkah, mengatur semuanya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.